Apa kabar? Setelah cukup lama ya kita tidak bertemu, sekarang kita bertemu kembali di Eastern Town Hall. Sama seperti tadi yang sudah diberitahukan oleh Mas Andreas bahwa hari ini kita akan masuk kepada workshop ya selama 2 jam. Jadi nanti hingga jam pukul 18 ya, nanti kurang lebih. Itu kita akan masuk ke sesi workshop yang berkaitan dengan Introduction to Catalyst. Betul ya Mas Andreas ya? Ya, Nah, betul. di sini kita sudah ada dua pembicara kita. Yang pertama, halo Mas Andi, apa kabar Mas? Baik, baik Mbak Ayu, apa kabar? Baik ya, sehat ya. Baik saya Mas, terima kasih. Sudah siap ya Mas Andi? Dan yang kedua ada Mas Dani. Nah, Mas Dani apa kabar Mas? Masih mute? Iya. Ya, sip. Ya, Udah ya. baik. Ya. Sehat ya Mas Dani ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Baik. Ini karena waktu juga, jadi gimana kalau misalnya kita langsung saja, kebetulan betul, juga sudah cukup banyak ini pesertanya. Langsung saja ya, yang pertama oleh Mas Dani. Silakan Mas Dani. Iya. Nah, oke. Oke, udah kelihatan sebelumnya, teman-teman? Udah, silakan. Udah ya? Oke, jadi langsung aja. Sebelumnya, terima kasih teman-teman yang sudah datang. Selamat sore. Perkenalan singkat, nama saya Dani. Saya di sini salah satu community advisor dari Fund 7, Fund 8, sama akhir-akhir ini juga ikut membangun komunitas Indonesia. Untuk topik kali ini ada 3 topik utama, yaitu yang pertama Introduction to Catalyst, Fund 8, dan Fund 9, yaitu Fund selanjutnya. Pembicaranya ada Mas Andi dan saya sendiri. Jadi tentang Eastern Catalyst School, ini banyak governing bodies-nya juga. Ada Project Catalyst. Nah, aku kasih ya. Jadi ini dari Project Catalyst, terus turun jadi Eastern Catalyst School. Maksudnya itu Project Catalyst itu kan global, jadi di Eropa waktunya. Nah, kalau Eastern Catalyst School itu khusus untuk yang di bagian timur, seperti Southeast Asia, ya Vietnam, Jepang, dan sebagainya. Terus Catalyst School, tadi maksudnya Catalyst School-nya. Tadi maksudnya Catalyst School-nya yang jadi Eastern Catalyst School, ada bawahnya. Kalau Project Catalyst itu yang tentang inkubatornya ini, nanti akan dijelaskan lagi. Eastern Town Hall tentang berbagai macam negara yang ada di Eastern Hemisphere. Terus yang kita sekarang ini, yang di breakout room ini, kita Cardano Indonesia. Nah, tentang Eastern Catalyst School. Catalyst School itu adalah tempat untuk memanfaatkan dampak katalis secara keseluruhan dengan memperkenalkan, meningkatkan kontribusi semua pemain dan peran yang berbeda. Nanti akan dijelaskan lagi. Eastern Catalyst School hadir dari dukungan komunitas, Catalyst School-nya itu sendiri, dan Eastern Hemisphere Town Hall dari Fund 8. Jadi kita di sini dibiayain oleh Project Catalyst yang sudah diajukan kemarin di Fund 8. Nah, untuk saat ini Eastern Catalyst School tersedia dalam komunitas Cardano negara Indonesia, Jepang, dan Vietnam. Ada 3. Kita yang Indonesia, lalu tujuan kami untuk merangkul anggota baru yang bergabung dan membantu meningkatkan keterampilan hingga memutuskan untuk terlibat dalam proyek Catalyst. Jadi kita di sini tujuannya Eastern Catalyst School, khususnya Indonesia, itu untuk mengajak banyak member lagi untuk join ke proyek Catalyst ini, Catalystnya ini. Nah, kemudian service dari Catalyst itu sendiri, kita ada seperti sekarang ini, live session atau workshop, kemudian ada pembelajaran one-on-one. Jadi ini bisa kayak belajar privat tentang misalnya mau jadi proposer dan lain sebagainya. Itu nanti dijelaskan selanjutnya. Ada website tentang konten pembelajaran, ini ada di websitenya Eastern Town Hall. Terus pengenalan Project Catalyst yang seperti workshop pertama ini. Kemudian ada pendidikan tentang Catalyst Role. Nah, sedangkan tadi kan Eastern Catalyst School ya. Nah, sekarang Catalystnya itu sendiri. Jadi Catalyst itu apa sih?
Nah, katalis itu adalah lingkungan yang aman untuk mengeksplorasi potensi tertinggi dari kolaborasi manusia. Nah, ini isinya maksudnya ide-ide wadah sebagai inkubator untuk orang-orang yang memiliki ide yang ingin membangun di Cardano. Katalis adalah marketplace ide-ide yang inovatif. Katalis mendistribusikan uangnya pada setiap pendanaan. Setiap fasenya itu dinamakan fund. Kita sekarang kemarin itu barusan selesai fund 8. Dan besok kita akan di fund 9. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Andi. Nah, kemudian setiap fund ini memiliki challenges yang berbeda di mana proposal dapat mengajukan permohonan pendanaan. Jadi nanti ada kategorinya masing-masing. Kita ingin minta dana budget berapa gitu nanti bisa. Jadi ini seperti inkubator gitu ya, kayak Y Combinator, tapi terdesentralisasi gitu. Lanjut, ada peran dalam project Katalis itu sendiri. Nah, Katalis itu sendiri pertama itu orangnya itu ada yang proposer, individu atau kelompok yang mengajukan proposal di Katalis. Kemudian ada CA dan VCA, yaitu adalah anggota komunitas Katalis yang bertanggung jawab untuk menilai proposal, itu CA, dan memeriksa kualitas penilaian, itu VCA. CA itu artinya Community Advisor, dan VCA itu artinya Veteran Community Advisor. Jadi mereka ini yang bertugas untuk menilai kualitas suatu proposal yang diajukan oleh proposer ini, orang-orang ini, di dalam platform Katalis ini nanti. Selanjutnya ada voter. Voter itu orang kita yang punya megang ADA di wallet kita masing-masing. Untuk saat ini minimal 500 ADA ya. Saat ini minimal 500 ADA, tapi di fund 9 nanti kayaknya turun lagi anunya. 450. 450 ya? Ya. Betul. 450 untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan dalam Katalis. Jadi voter ini nanti yang bakal ya kayak pemilu untuk proposal mana yang mereka anggap setuju gitu ya. Kemudian ada challenges team. Ini tidak lain itu tim yang mengatur kategori di setiap fund. Jadi kategori setiap fund itu bakalan berbeda mengikuti zamannya sih. Jadi nanti bakalan setiap fund, misalnya fund 8 sama fund 9 itu kategorinya nanti bakalan berbeda. Dan yang nge-voting itu adalah komunitasnya. Selanjutnya ada referrer, itu seperti orang yang ngajakin orang lain untuk join ke komunitas Katalis ini. Yang terakhir ada Catalyst Circle, anggota komunitas yang terpilih mewakili kelompok penting dalam ekosistem Cardano dan bekerja sama untuk meningkatkan proses Katalis. Jadi proyek Katalis ini bukan diatur ya. Jadi ada Catalyst Circle tuh kayak anggota komunitas. Oh, ini jadi kayak DPR-nya. Bukan DPR-nya juga. Jadi kayak perwakilan dari komunitas untuk bisa ngasih tahu feedback ke proyek Katalis-nya. Proyek Katalis kan sekarang diawasi oleh IOG ya, Input Output Global, itu yang buat Cardano-nya. Nah, di sini Catalyst Circle itu sebagai orang-orang yang mengasih aspirasinya, sebaiknya kayak gimana sih, dan lain sebagainya. Ada siklus funding di Catalyst. Yang pertama ada insight sharing, seperti sekarang ini termasuk insight sharing. Itu ngasih tahu gimana funding selanjutnya akan berjalan. Itu waktunya 1 minggu. Kemudian setelah itu di minggu keduanya ada pengajuan proposal. Lalu diberi waktu 1 minggu lagi untuk perbaikan proposalnya. Lalu yang terakhir ada lagi untuk menyelesaikan proposal. Jadi ini ada waktu 3 minggu untuk kita dari awal memulai belajar cara membuat proposalnya, lalu dibantu oleh mentor dari setiap negara atau komunitasnya untuk ngasih masukan proposal. Kemudian yang terakhir direvisi. Itu ada 3 minggu untuk waktu proposal berarti ya. Lalu setelah proposal udah fix, udah finalize, udah final, kemudian lanjut ke minggu selanjutnya, tahap selanjutnya, penilaian proposal oleh para CA, oleh para community advisors.
Community advisor ini anggota komunitas ya. CA itu kita bisa langsung daftar jadi CA, itu bebas, dan CA itu anonimus. Jadi kita nanti akan diajarin cara kita daftar jadi CA. CA itu termasuk nanti dapat kompensasi juga. Itu akan dilakukan selama 2 minggu. Jadi kita kayak jadi jurinya ngasih skor berapanya untuk setiap proposal kualitasnya. Oke. Kemudian ada flagging, penilaian oleh proposers. Flagging ya. Oh ya, ini jadi misalnya ada proposer yang gak setuju nih sama pendapatnya community advisor. Kok dia kayak gimana ya, ngasih penilaiannya kok nggak cocok gitu sama proposalnya, dia menjatuhkan gitu atau apa. Nah itu nanti bisa di flagging oleh proposersnya, dan nanti bakal dilakukan peninjauan ke VCA, Veteran Community Advisor-nya. Jadi nanti Veteran Community Advisor bakalan ngecek flaggingnya itu gimana, hasil Community Advisor itu kayak gimana. Jadi kualitinya bakalan dicek oleh VCA. Kemudian yang terakhir ada waktu 3 minggu untuk pemilihan, itu voting, sama perhitungan hasil akhirnya, funding. Apakah proposal itu berhasil dapat voting banyak, sama dapat funding. Nah ini dari mana pendanaannya datang ya? Jadi yang pertama itu ada presentasi kecil dari transaction fee dan staking rewards. Jadi kalau di Cardano kan kalau ngirim uang atau staking itu bakalan ada rewards. Nah rewardsnya itu nanti dikumpulin ke treasury, di mana di treasury itu juga ada tambahan juga dari monetary expansion dari Cardano itu sendiri. Terus 20%-nya dari treasury masuk ke funding Project Catalyst. Gambaran sekarang sekilas. Saat ini di treasury itu ini ya yang terbaru yang paling kanan ini berarti ada 878 juta ada dan terus meningkat. Jadi yang warna biru itu jumlah adanya, yang warna merah itu jumlah USD-nya ya, maksudnya harga marketnya. Dulu kan sampai $3 tuh sampai atas. Sekarang turun, tapi tetap masih banyak sampai 700 juta dolar USD. Sedangkan yang fund kemarin kan baru 15 juta USD ya, jadi kayak kita treasury-nya masih banyak Cardano itu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana proses voting bekerja? Semua wallet yang terdaftar di voting app Catalyst memiliki voting power tergantung jumlah ADA yang punya di wallet. Oh ini udah ada tulisannya, minimal 450 ADA. Jadi nanti jumlah adanya 900, ya nanti bakal muncul voting power 900. Terus habis itu kita bisa voting. Voter bisa milih yes atau no pada proposal. Proposal nantinya akan diberi peringkat per challenge. Challenge tadi kategori yang macam-macam tadi. Terus pendanaan akan mengikuti peringkat proposal saat voting dan sisa dana yang tersedia. Nanti di selanjutnya akan dijelaskan. Nah, seperti ini. Ini misalnya contoh kemarin ya, Fund 8 nih. Iya. Iya, Fund 8 result. Iya. Ini misalnya di challenge Community Advisor Improvement. Total budget di sini alokasinya 100.000 ada. 100.000 USD dalam ada. Nah, nanti misalnya posisi 1, ini yang voting yes-nya paling banyak gitu ya. Ini voting yes-nya sama voting result itu kan hasil voting yes dikurangin oleh voting no. Jadi yang paling banyak di atas, kemudian 111, 95 dan seterusnya. Kemudian di sini di kanan ada funds remaining. Jadi sisa dana dari 100.000 USD. Ini ada. Jadi ini udah kepakai kan 7.500. Oke, jadi ngurang 92.500. Kemudian posisi kedua dia minta 7.500. Orang lagi jadi 85.000 sisanya, dan seterusnya. Nah, sampai di sini. Di sini proposernya minta 9.500 dari yang sebelumnya udah ada sisanya 16.000 nih.
Oke, kepake 6.000. Sekarang budgetnya sisanya cuma 6.000 gitu. Terus selanjutnya CA Improvement Mechanism, dia mintanya 29.000. Nah, 29.000 sedangkan sisa budget di funding itu tinggal 6.000 gitu. Jadi isinya tidak funded, not funded. Terus kemudian yang bawah ini not approved. Kalau not approved itu jumlah voting results-nya itu kurang. Jadi Kalau not Iya. approved dari IOG-nya di not approved dari setelah VCA itu. Oh ya, Jadi mereka bahkan nggak masuk apa namanya? Sebentar. Not approved. Nah itu masih agak bingung sih. Sebenarnya Ya. harusnya not funded sih di situ kalau dia masih voting. Not approved ini biasanya dari IOG-nya dia karena terlalu jadi, rendah bahkan nggak masuk ke not funded juga. Oke, jadi itu ya. Oke. Terus nanti sisa funding remaining-nya ini bakalan masuk ke kategori leftover gitu ya, kayak sisa gitu. Jadi di challenge lain kan mesti ada sisa tuh. Misalnya challenge lain ada yang sisanya 2.000 USD. Nanti semuanya bakalan dikumpulin ke kategori terakhir yaitu leftovers. Tapi itu sekarang nggak usah dulu. Lanjutnya, ini yang terakhir ya, udah platform Idea Scale. Platform Idea Scale ini tempatnya nanti kita voting-voting. Contohnya, ini aku cuma sekilas aja. Sorry. Ya, nah ini nanti kayak gini kurang lebih. Ini bekas dari Fund 8 kemarin ya. Nanti besok kalau udah Fund 9 nanti bakalan update. Jadi di Fund 8 ini ada developer ecosystem, nation building, dan sebagainya, cross-chain. Nanti kita setiap kategori, itu kan kelihatan di sini ada 71 proposal di kategori developer ecosystem, 105 proposal di open source, dan seterusnya. Kayak contohnya tadi, Oke. Enggak, ini sekilas aja deh. Nanti bakal dilanjutin. Oke. Jadi untuk mengulang platform Idea Scale itu proposalnya diajukannya di sini, masukin di sini. Komunitasnya kemudian memberikan feedback. Lalu CA, Community Advisors juga melakukan assessment. Perlu diketahui di sini biasanya teman-teman di sini kalau mau ikut kontribusi dan dapat kompensasi yang menurutku lebih cepat ya maksudnya, itu dapatnya dari jadi community advisors. Karena di sini kita bisa lihat dulu nih Project Catalyst itu kayak gimana, proposalnya kayak gimana, kita bisa menilai gitu. Nanti cara menilainya bakalan diajarin juga. Terus seperti yang ada di Telegram tadi kan, kita jadi community advisor itu per review itu kita bisa dapat antara $80 sampai $180 gitu. Per review itu maksudnya per satu proposal. Oke. Itu besok dijelasin lagi sih di workshop atau sesi selanjutnya. Oke. Itu untuk sesi 1 tentang perkenalan dari Project Catalyst itu sendiri. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Ya. Terima kasih Mas Dani. Wah, jelas banget ya tadi. Teman-teman, ya sekarang sudah dibuka untuk siapa tahu ada yang mau ingin bertanya, jadi ask me anything. Barangkali ada yang ingin bertanya dari para peserta, siapa tahu ada yang belum jelas. Mas Dani, sebelumnya saya mau tanya dulu, boleh ya? Dari saya dulu ya, Mas ya mengawali ya. Iya, boleh, belum ada yang tanya nih kayaknya. Mas, Okay. Kalau boleh tahu sampai sekarang ini yang sudah mengumpulkan proposal itu sudah berapa banyak sih, Mas? Oh, oke. Jadi karena bedanya dari fund sebelumnya, misalnya dari kemarin terakhir kan fund 8 ya. Fund 7 ke fund 8 itu selisihnya cuma 1 minggu dari fund 7-nya selesai. Nah, sekarang dari fund 8 sampai fund 9 itu ada waktu cooldown. Jadi setelah selesai itu ada waktu 2 minggu untuk cooldown, istirahat. Jadi sekarang kita itu lagi berada di masa cooldown gitu. Oh gitu. Ya, jadi belum ada. Oh belum ada ya. Nah, Ya. Mas Dani ini kebetulan sudah ada yang mau bertanya nih. Silakan mungkin bisa langsung ya Mas Ivan ya. Mas Ivan Kwananda Pangestu. Silakan Mas. Iya, saya mau tanya dong. Ini menarik sekali. Saya baru pertama kali ikut.
Saya mau tanya, misalnya kalau mau jadi CA atau orang yang mengajukan proposal, itu ada kualifikasinya nggak? Maksudnya apa dia mesti ngerti tentang pemrograman atau teknologi blockchain atau sebenarnya semua hodler Cardano boleh ikut gitu. Saya pengen tahu itu sih. Sama kalau boleh bisa nggak sharing agenda besarnya, maksudnya Cardano di Indonesia itu seperti apa gitu. Terus proposalnya udah gold kira-kira kurang lebih kayak apa. Jadi ada gambaran. Thank you. Baik, terima pertanyaan kasih bagus. Mas Ivan. Ya. Mau Bro Dan yang jawab atau saya yang jawab? Aku jawab sekilas saja yang dari Ya, CI silakan. tadi itu doang ya. Nanti lanjut ke Mas Andreas mungkin yang tentang proposal yang lain kayak gimana kondisinya. Kan sudah pernah tuh soalnya. Oke, jadi dari CA, Community Advisor, kita itu bebas. Kita bisa masuk, langsung daftar di sini, di kanan atas ini, register besok. Nanti setelah Fund 9 mulai. Dan kita untuk requirement-nya ya, kita bisa menjadi CA atau enggaknya, itu enggak ada requirement pendaftarannya, jadi kita harus siapa-siapa gitu, enggak. Asalkan nanti pas kita buat penilaian, itu kita paling enggak tahu kategori yang sedang kita nilai gitu. Jadi di kategori developer ecosystem, pastinya proposal isi-isinya bakalan teknikal gitu. Jadi kita di sini harus bisa paham tentang teknologi, software, engineering, dan sebagainya, supaya kita bisa menilai proposal-proposal mereka. Seperti ada TypeScript library, ada library untuk transaction dari MLabs, dan lain sebagainya. Atau kalau untuk teman-teman yang tidak teknologi gitu, yang nggak teknologi, ada juga kategori untuk komunitas. Jadi misalnya seperti di sini, Grow East Asia, Grow Cardano. Contohnya di sini. Jadi di sini tentang komunitas, tentang kategori, tentang bagaimana East Asia itu bisa menambah wawasan tentang Cardano gitu di bagian East Asia. Tentunya ini kan komunitas gitu. Nah, contoh-contohnya itu adalah seperti ini, leveling up Cardano Indonesia Instagram. Jadi Instagramnya Cardano Indonesia. Terus SPO, Secure Operator, dan sebagainya. Jadi kurang lebih itu, jadi CA itu requirement dari pendaftarannya itu nggak ada, cuman dari tentang pengetahuannya kita mau review di kategori mana gitu. Soalnya kalau review kita nggak bener, nanti bakalan ketahuan juga sama veteran community advisor. Kita bakalan langsung di reviewnya kita nggak bakal lolos gitu. Soalnya kualitasnya kurang bagus gitu, kelihatan gitu kalau dia itu nggak tahu tentang misalnya tadi teknologi gitu sebagainya. Oke. Mungkin Thank Oke, you, Bro jadi Dani. proposalnya itu biasanya bahasa Inggris ya. Saya bisa sih, cuma make sure aja. Ya. Benar. Oke, Bahasa saya Inggris, coba bahasa jawab. Inggris. Tadi requirement-nya satu harus bisa bahasa Inggris karena proposalnya kan dari seluruh dunia. Jadi requirement pertama harus bisa bahasa Inggris dulu. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, mungkin bisa dibantu pakai Google Translate juga sih, nggak masalah juga. Oke, kurang lebih gitu atau tools-tools aplikasi lainnya. Syarat keduanya harus bikin account di Ideascale, jadi nanti bisa ngeliat proposalnya dan bisa ngasih assessment. Kurang lebih begitu. Terus kalau pertanyaannya mengenai proposal dari Indonesia, ya sudah berapa banyak yang lolos ya? Kita dari Cardano Indonesia waktu itu di Fund 7 ke funding tiga proposal. Satu proposal untuk ngadain workshop Cardano Indonesia setiap hari Minggu, 2 minggu sekali. Itu udah jalan dari awal tahun ini. Kemudian proposal kedua yang ke funding juga itu di Atala Prism untuk bikin decentralized identity buat Cardano Indonesia juga. Itu lagi on progress. Kemudian yang ketiga tuh proposalnya Bro Dion. Ini Bro Dionnya ada di sini juga untuk bikin website informasi seputar Cardano. Namanya adakita.xyz. Itu bisa dicek juga. Kemudian kebetulan di Fund 8 ini ada 5 proposal dari Indonesia, cuman nggak dapat funding semua. Akan dicoba di resubmit lagi sama teman-teman yang proposal itu ke Fund 9. Ada lagi pertanyaannya Bro Ivan? Saya tadi lupa pertanyaan yang terakhir. Oh ya enggak, itu sih pengen tahu aja yang udah ke funding apa. Terus kalau misalnya yang tadi kita buat workshop atau yang pertemuan Cardano komunitas tiap 2 minggu, artinya
dia kan goal di funding ke-7, tapi Betul. termnya bisa lama gitu ya, mestinya bisa buat 6 bulan, atau sebelum fund 8 harus sudah kelar, atau Nah seperti itu apa? tergantung roadmap yang kita bikin. Waktu itu saya ngajuin untuk workshop Kartu Indonesia dengan timeline-nya selama 1 tahun. Jadi saya minta funding untuk setahun. Biasanya ada teman-teman juga yang minta funding hanya untuk sebulan, 2 bulan, atau hanya 1 kali event, atau ada yang 6 bulan. Itu tergantung kita maunya seperti apa. Tapi ya disarankan antara 3 bulan sampai 6 bulan, biar permintaan budgetnya lebih dikit. Waktu itu saya karena pingin nggak berkali-kali majuin proposal, saya langsung hajar aja setahun, dan kebetulan tembus waktu itu. Kurang lebih seperti itu. Saya sama istri fans Cardano pengen involve lebih jauh. Semoga Boleh. bisa join. Thank you untuk Terima jawabannya. kasih. Silakan Mbak Ayu. Terima kasih Mas Andreas, terima kasih Mas Ivan. Wah, ini menarik nih ya. Berarti ini Mas Ivan dengan istrinya ingin Benar. ya ingin lebih terlibat dalam Cardano lebih jauh lagi. Wah, menarik ini Mas. Mungkin barangkali masih ada pertanyaan yang lain. Jadi saya tadi mengulangi sedikit ya dari Mas Dani bahwa ternyata requirement untuk bisa menjadi seorang CA itu antara lain adalah harus bisa bahasa Inggris. Betul ya Mas Andreas ya? Karena ternyata proposal yang kita advisoring ini bukan hanya dari Indonesia saja tetapi juga dari seluruh dunia, dan itu dalam bentuk bahasa Inggris. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke Mas Andi untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Jangan lupa ada hadiahnya dalam bentuk ada untuk 5 penanya terbaik. Kalau nggak salah. Ini dia nih. Kan, tanya aja nggak apa-apa. Nggak ada ini yang paling pertanyaan menarik jelek. nih. Yang Ya, paling silakan, menarik. Ihsan. Iya. Masih ada lagi Mas Ivan barangkali? Ihsan Hadi, silakan angkat tangan. Bisa buka mic-nya. Iya. Langsung saja Mas Ihsan ya, Mas Ihsan. Ada pertanyaan silakan Mas. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Mas Ihsan. Saya izin bertanya. Jadi kan tadi untuk menjadi seorang voter kita untuk Fund 9 ini kita perlu 450 ADA kan ya? Betul. Nah, Minimal. Kan misalkan ada kemungkinan seorang punya beberapa wallet yang punya minimal 450 ADA. Apakah itu berarti kita bisa punya banyak kesempatan vote atau ada sistematis biar jadi seorang itu cuma bisa 1 vote gitu? Oke. Ya itu sih. Terima kasih. Oke, saya jawab aja singkat. Jadi di Google Play itu ada apps-nya namanya Catalyst Voting Apps. Itu ntar diinstal dulu di Android-nya. Kemudian kalau kita punya beberapa wallet nggak masalah juga, tapi bisa aja satu orang voting dengan punya 10 suara gitu. Tapi menurut saya nggak ada benefitnya juga punya banyak wallet, karena yang dihitung kan ada voting power. Jadi tergantung berapa banyak ada yang kita punya. Jadi mendingan ya kalau lagi mau voting, misalkan punya 3 wallet dan masing-masing misalkan 150, 150, 150. Itu dipindahin dulu semuanya ke satu wallet aja. Pas ntar ada snapshot-nya, ada tanggal terakhir bisa registrasi, dan habis itu di snapshot pindahin aja dulu ke satu wallet biar 450, kemudian di snapshot, habis itu ntar adanya dipindahin lagi dipecah-pecah lagi nggak apa-apa ke wallet-wallet lain. Kurang lebih seperti itu trik dari saya. Gimana? Semoga menjawab. Silakan Mbak Ayu. Terima kasih Mas Andreas. Gimana Mas Ihsan? Mudah-mudahan jelas ya tadi ya jawaban dari Mas Andreas. Oke, udah jelas. Sudah jelas banget. Iya, baik. Terima kasih Mas Ihsan. Nah, karena juga waktu nih yang sudah menunjukkan pukul 17, iya. Jadi kita langsung aja ya. Mas Andi, sudah siap Mas Andi? Siap. Sorry, saya siap ya. Baik. Silakan Mas Andi. Ya, nanti ini kita sampai pukul 17.30. Kurang lebih lah 17.30 sampai 17.35 ya Mas Andi. Kemudian nanti kita akan masuk ke Ask Me Anything yang kedua. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Silakan Mas Andi. Terima kasih Mas Dani untuk dibantu juga ya. Jadi kita akan masuk, tadi sudah dijelaskan sama Mas Dani tentang semua proyek Catalyst itu apa, bagaimana kok kita ada Eastern Catalyst School,
Jadi saya kembali tadi sudah diungkapkan sama Mas Yan tadi di main town hall bahwa kita berterima kasih untuk semua peserta, semua orang juga yang mungkin sudah ikut voting kemarin bahwa ada proposal-proposal kita yang akhirnya di-funding. Termasuk proposal untuk yang ini adalah salah satu proposal di Fund 8. Fund 8 itu nanti ada namanya Eastern Catholic School. Kita fokus karena sebenarnya sudah ada, seperti tadi sudah diceritakan sama Mas Dani, bahwa ada Catholic School, itu yang dari Project Catalyst, tapi memang semuanya dalam bahasa Inggris. Dan kita melihat itu adalah suatu permasalahan sendiri, seperti halnya Eastern Town Hall ini, kita melihat permasalahannya adalah bahwa tidak semua orang lancar berbahasa Inggris, ya kan? Dan kebanyakan adalah ketika tidak bisa bahasanya, terus malas untuk ikuti, terus malas untuk mencari informasinya, akhirnya kehilangan kesempatan. Ya, seperti kalau tadi dijelaskan sama Bro Andreas bahwa di Fund 7 kita ada 3 proposal masuk dari Indonesia dan 3-tiganya terfunding. Ya, di Fund 8 sayang sekali bahwa jumlah proposal yang masuk itu ada 5, tapi ya masih hanya 0 ya kalau kita lihat ya. Kalau bisa next slide-nya, Mas Dani. Ada 5 atau 4, saya lupa, tapi ada ya di sini ditunjukkan dalam 4. Kita lihat bahwa kalau dari penilaiannya tadi sudah dijelaskan sama Mas Dani bahwa ada tahapan-tahapannya dari ideation, terus nanti akan ada proposal dibuat, ya kan, terus diperbaiki ya sampai finalisasi, baru nanti ada penilaian dari CA, dari Community Advisor. Nanti dari penilaian-penilaian itu muncullah ya nilainya ya, rata-ratanya adalah misalnya dari 0 sampai 5 maksimal itu skalanya, itu ada ya misalnya si Leveling Up Cardano Indonesia itu dapat 3,87, yang SPO Delegators Communal CNFT ini dapat 4,78 ya, macam-macam, ada yang dapat 2,21, ada 4,3 di situ. Tapi sayang sekali kemarin mereka tidak dapat ya fundingnya ya. Memang ada tergantung juga ya bahwa setelah kita dapatkan ranking ya, setelah dapatkan angka ini ya, nilai ini kita akan di ranking, terus nanti akan ada voting dari para pemegang EDA holdersnya, itu nanti kita baru di ranking baru nanti ya seperti tadi dijelaskan sama Mas Dani, urutan ya, misalnya tadi ada 100.000, maka kita lihat dari atas yang paling dapat ranking pertama, ya otomatis dia pastinya dapat ya kan. Berkurang ya, walaupun nilainya bagus tapi ternyata ranking ya dari hasil voting setelah dihitung semua itu ya ternyata tidak dapat ya. Jadi itu dia kegunaan kita supaya bisa masuk ke dalam komunitas ini, supaya kita bisa tahu ya, kita bisa bantu. Selain kita bisa bantu, Eastern Catalyst School ini niatnya adalah untuk membantu khususnya yang di Indonesia, ada juga yang di Jepang dan juga di Vietnam. Ya, kita yang fokus di Indonesia, kita usahakan semuanya dalam bahasa Indonesia sebanyak mungkin, dan kita mau bantu supaya gimana sih cara buat proposal, gimana sih jadi CA, jadi VCA dan segalanya, ya kan? Dan semoga dari situ juga kita bisa angkat apapun proposal yang jadi di Indonesia ini, apa yang diajukan dari Indonesia ini, supaya masuk ke komunitas yang lebih besar. Dalam artian komunitas lebih besar, kita juga bisa dikenal dan kita bisa dapat dukungan. Kenapa? Ya supaya dukungan tadi atau voter tadi, hasil voting kita itu bisa naik ke atas ya. Dan supaya ya tadi ya, misalnya ini sayang sekali kan ya 4,78 ini tidak bisa naik sampai ke atas, sehingga kita dapat istilahnya giliran terakhir ya, ketika fundingnya sudah berkurang dan jumlahnya yang tersisa itu kurang dari yang proposal ini ajukan ya. Jadi ya itu, tapi ya seperti ada gambar di situ, bagus sekali dari Bro Charbel, keep it up ya, artinya jangan patah semangat. Funding seperti tadi dibilang adalah suatu cycle yang berlangsung selama setiap 3 bulan sekali, itu akan diulang lagi ya. Kemarin sudah berakhir funding 8 itu berakhir di publishing result dipublishnya di sekitar pertengahan Mei ya kemarin.
Ya, baru aja. Jadi ini tadi yang tadi disambut sama teman-teman semua adalah ada cool down ini antara Fund 8 ke Fund 9. Biasanya itu langsung setelah publish result, langsung kita masuk ke Fund 9. Tapi ini dikasih waktu ini, khusus yang kali ini dikasih waktu ya, makanya semua senang. Dikasih waktu 2 minggu, nanti kita akan mulai lagi di tanggal 1 Juni. Ya. Jadi nanti seperti tadi Bro Andreas bilang bahwa ya kenapa tidak ini nanti kita ajukan lagi kan? Kenapa tidak ya kan? Ada artinya tidak ada orang-orang kan ketika kita masukkan proposal kita masukkan ide kita dulu ya, bahkan ide kita dulu sebelum proposal itu nanti akan ada diskusi. Diskusinya di mana? Diskusinya ini di Idea Scale ini ya. Kalau bisa dilihat di cardano.ideascale.com, bagi yang belum termasuk tadi Mas Ivan dan istri, silakan masuk di sana login sign up ya, sign up dulu untuk bisa juga melihat apa sih yang sudah terjadi dan juga apa yang akan terjadi ya. Jadi nanti kalau kita lihat, kalau kita untuk di Fund 9 ini yang tadi saya bilang akan mulai di tanggal 1 Juni. Kalau bisa lihat di slide selanjutnya mungkin ya. Di slide selanjutnya seharusnya ada Bro Dani, silakan slide selanjutnya. Kita lihat ya, 8 cooldown setelah ini ya, dua mingguan ya. Lumayan kita agak tenang ya, agak take a breather dulu ya, baru kita akan lanjut ke Fund 9. Nah, Fund 9 itu nanti ada jadwalnya, silakan lanjut Mas Dani. Ya. Oke. Ya tadi ya ketika kita dijelaskan tentang bahwa kita bisa punya banyak role sebenarnya di Project Catalyst ini ya, kalau tadi itu kan Project Catalyst itu adalah sebenarnya bagian unik dari si Cardano blockchain, di mana kita bisa atau difasilitasi untuk memasukkan apapun ide kita sebenarnya ya. Tadi pertanyaan Bro Ivan juga ya, sebenarnya fokusnya adalah bukan hanya orang-orang yang teknis saja, tapi semua orang bisa ikut. Semua orang, bahkan kemarin ketika di Fund 8 itu ada satu kategori, ya, jadi setiap fund itu nanti ada punya kategori-kategori, ada satu kategori yang sama sekali non-teknis, ya, ada, seingat saya itu namanya FAM, Film and Media, jadi mereka bisa buat sesuatu yang berhubungan tentang Cardano, ya. Mereka bisa bikin publikasi, mereka bisa bikin film, dan segala macam seperti itu. Oke, jadi semua orang bisa jadi proposer, semua orang bisa jadi, kalau belum yakin nih untuk mempropose sesuatu, kenapa tidak belajar untuk melihat proyek-proyek apa sih yang sudah diajukan. Sekalian juga menilai, memberikan penilaian tentang proyek-proyek atau proposal-proposal yang sudah dimasukkan, ya. Itulah yang disebut sebagai community advisors. Jadi advisor ya yang memberikan advice, memberikan masukan tentang apapun yang dimasukkan oleh para proposer. Ya, misalnya, ada proposer memasukkan, ayo kita bikin sebuah komunitas, sebuah website. Terus nanti ada masukan dari CA, oke, proyeknya seperti itu, proposalnya seperti itu, nanti akan dilihat apakah cukup bagus, apakah sudah ada, apakah redundant, apakah pelaksanaannya, waktu pelaksananya cukup masuk akal, apakah dana yang diminta cukup juga, ya seperti itu. Ya. Nah, CA, VCA ya itu nanti akan dapatkan reward juga, jadi tidak kerja secara gratis. Seperti kita tahu halnya pada sebuah public blockchain termasuk di Cardano itu sifatnya adalah dari kita untuk kita ya, karena itu ya kita yang bekerja ini kita juga akan ada semacam reward, semacam insentif ya. Itulah yang dijelaskan di slide ini. Ya, di Fund 8 kita semua yang sudah bekerja sebagai CA, VCA itu sudah kita lihat bahwa hasil pekerjaan kita seperti apa, sudah dinilai seperti apa, berapa banyak sudah kita buat. Nah, terus kapan kita terima gajiannya? Nah, ini atau kapan dapat insentifnya? Itu infonya sebenarnya bahwa seharusnya itu sudah di second half of May, kalau kita lihat pernyataan dari Cardano, dari Project Catalyst sendiri, tapi mungkin karena kesibukan ini dan itu agak ditunda sedikit ya. Jadi seharusnya sudah masuk di minggu depan ini ya. Jadi bagi yang sudah fokus kemarin sudah kerja keras ya, nanti ditunggu saja. Nanti kita kalau join di grup kita di Telegram,
di apa namanya di Discord nanti pasti ada info-info ya bahwa sudah masuk ya, saatnya senang-senang ya. Oke. Linknya sudah saya taruh di chat Discord dan lain-lainnya. Ya, silahkan bisa join di situ. Kita bisa semua bebas masuk di situ, tidak perlu sign up dan yang lain-lain ya. Kalau boleh perkenalan sedikit ya, kalau mau, tapi ya silahkan join saja di situ. Oke, next Mas Dani. Nah, ini adalah Fund 9. Tadi kita sudah selesai Fund 8, kita ada cool down ya, kita sambil nunggu ya, kemarin yang sudah bekerja kita bisa nunggu ya. Terus di Fund 9 ini nanti kita akan mulai untuk bekerja ya, mulai lagi untuk si fase-fase yang tadi ya, mulai dari ideation ya, sambil ngomong-ngomong ke tempat orang-orang yang lain di komunitas di idea skill tadi. Kita juga bisa nanti mulai dengan proposalnya, ya, jadi yang submission via fund launch, ya, di submission itu kita akan mulai di tanggal 1 Juni, ya, jadi tanggal 1 Juni pas hari kesaktian Pancasila ya, kalau itu ya. Jadi semoga teman-teman di sini yang hadir bisa sambil ngobrol-ngobrol, ya, di orang teman-temannya yang lain supaya ini ada Fund 9-nya Project Catalyst akan mulai, yuk kita masuk, yuk kita mulai mengenal apa itu si Catalyst dan mulai ya contribute lah di situ ya. Kita bisa wujudkan apapun ide kita bisa masukkan di situ ya. Nanti akan dimulai dulu dengan insight sharing ya, itu kita lihat bahwa itu sampai di tanggal 9 ya, tanggal 9 Juni dulu, baru nanti kita sudah akan bisa mulai submit proposal kita. Ya. Nanti akan ada dari Eastern Catalyst School, kita akan adakan workshop ya, baik yang reguler seperti ini, rencananya akan ada 6 kali di Fund 9 ini ya. Nanti mulai hari ini adalah yang pertama, nanti akan setiap 2 minggu sekali akan ada lagi. Tapi nanti akan ada juga selain yang reguler seperti ini, kita bisa booking lah kalau bisa dibilang ya, atau kita bisa minta supaya kenapa saya masih belum jelas nih, atau saya mau dibimbing nih caranya bikin proposal nih ya, gimana caranya bikin proposal, atau mungkin sama teman-teman sekantor yang belum bisa hadir saat ini, atau teman-teman sekomunitas saya mau bikin dong, atau saya mau tolong diceritakan lagi apa yang ada di sini ya, itu kita bisa diundang juga, silakan booking kami, silakan kontak kami ya Eastern Catalyst School untuk bisa mengadakan juga session ya, sebenarnya kita sebut sebagai session one-on-one ya, di mana kita bisa juga cerita ke komunitas Bapak Ibu sekalian ya. Seperti itu. Jadi proposalnya itu sudah bisa di submit itu mulai tadi tanggal 9 itu ya sampai tanggal 16 ya. Pastikan di submit dulu ya. Kadang-kadang juga masih ada yang kosong atau apapun, nggak apa-apa, submit dulu karena nanti masih ada beberapa tahap lagi. Kita bisa refine. Kita bisa refine setelah nanti dikomentari sama peserta yang lain, anggota komunitas yang lain, kita bisa refine, baru nanti kita dikasih waktu juga untuk finalize yang pada dasar-dasarnya adalah sampai tanggal 30 Juni. Jadi full 1 bulan itu ya untuk mengerjakan proposal kita. Itu tahap yang pertama ya, ideation sama proposal. Setelah itu nanti akan ada tahapan-tahapan yang berikutnya ya untuk community advisors untuk mulai bekerja. Mereka akan bisa menilai ya, bisa memberi masukan ya, dan menilai pada dasarnya supaya ya tadi ranking-ranking itu bisa didapatkan, supaya para voter itu mendapatkan masukan. Oh ini bagus, ini tidak ya. Atau kadang-kadang juga ada yang filter out juga supaya tidak bisa dilanjutkan lagi karena ya mungkin sudah pernah atau mungkin ini tidak terpercaya atau bagaimanapun juga. Nah untuk CA, VCA nanti akan ada sesinya sendiri, tapi kita ingatkan bahwa harus daftar dulu kalau untuk CA, VCA. Ya, perhatikan tanggal-tanggalnya itu di situ, jadwalnya sekarang itu antara tanggal 23 sampai 23 Juni ya, sampai tanggal 13 Juli. Baru nanti kita bisa mulai assessment dan segala macam. Yang menarik adalah, atau yang baru di Fund 9 ini, periode CA bisa bekerja itu bukan hanya 1 minggu, karena di fund-fund sebelumnya itu hanya boleh 1 minggu, baru dilanjutkan dengan VCA, tapi di Fund 9 ini diberikan waktu 2 minggu ya, 14 hari di situ ya, jadi tanggal 30 Juni sampai 14 Juli.
Ya, seperti itu. Jadi nanti akan ada setelah si CA bekerja sudah memberikan penilaiannya, ada balik ya, next-nya adalah si proposernya tadi yang membuat proposal yang sudah dinilai sama CA tadi, dia bisa melihat masukannya CA, bisa melihat penilaiannya, terus dia juga bisa ya, oh saya nggak setuju ini karena begini, ya itu bisa ya. Jadi ada dua arah lah komunikasinya. Setelah itu selesai, baru nanti ada tahapannya VCA mulai bekerja. Itu kita lihat di situ nanti di di Agustus ya itu ya, tanggal berapa itu? Saya agak kecil di situ ya, di sekitar bulan Agustus ya. Linknya tadi sudah saya berikan ya di chat ya untuk bisa melihat lebih besar. Ya. Nah, kalau sudah selesai di assessment-nya ketika CA sudah melihat proposalnya, terus ini ada beberapa. Lumayan banyak kok yang voting dari komunitas Cardano Indonesia. Terus nanti VCA itu juga baru nanti kita government ya. Governance itu adalah ya nanti akan ada kita persiapan untuk voting, baru nanti akan ada votingnya, baru nanti akan ada ya dilanjutkan dengan hitung-hitungan dan segala macam. Akhirnya kita dapatkan resultnya seperti apa. Oke, jadi itu ya tahapan-tahapannya. Baru nanti ketika sudah selesai diumumkan pemenangnya, baru nanti akan diberikan funding-fundingnya. Oke, nah itu di terakhir itu nanti akan ada cool down lagi, cool down itu ya diberikan kalau di situ kita lihat ya sekitar 2 minggu juga ya baru nanti kita masuk ke fund 10. Oke, jadi itu perkiraannya untuk fund 9. Perhatikan kalau tadi kita juga sudah diberikan di awal bahwa ini adalah sebuah cara kita berkolaborasi antar orang di sini ya, bagian dari sustainability-nya si Cardano bahwa mereka mau mendengarkan ide-ide dari para pemiliknya ya, karena kita semua di sini adalah pemiliknya Cardano, pengguna itu adalah pemiliknya, maka supaya kita tetap relevan, kita bisa tetap jalan ya, kita tetap sesuai dengan kebutuhan, maka inilah ya diadakan si project kali ini. Ya, jadi ya itu dia artinya kami semua mengundang ya, kami juga ingin orang Indonesia, orang Asia Timur ya, bagian di sini orang belahan dunia bagian timur untuk lebih banyak berkontribusi, ya, khususnya di Indonesia. Ini kita ingin lihat ini, kita ingin tembus dulu ini ada 10 proposal ya di Project Catalyst di Fund 9 nih. Semoga bisa ya. Ya, karena ya kenapa tidak? Karena kalau kita lihat dari tempat lain di seluruh dunia ya, kalau bisa dibilang Fund 2 ya, kalau kita bisa recall itu di 78 ide saja yang masuk ya. Terus naik ke Fund 3 150, naik lagi Fund 4 jadi 284, naik lagi 323, Fund 6 711 ide masuk, Fund 7 936 ide masuk, Fund 8 kemarin itu masuk 1134 ide ya, 1134 proposal ya. Jadi kemungkinan besar akan naik lagi di Fund 9. Nah, kenapa tidak? Kok Indonesia masuknya berapa? Kalau tadi dijelaskan sama Bro Andreas hanya 5 proposal yang masuk dari 1134 ya. Jadi yuk sama-sama kita tingkatkan. Yuk kalau tertarik, kalau ada punya ide, yuk kita masuk ke dalam Fund 9 itu. Kita ada di sini Eastern Catalyst School, kita ada di sini sebagai bagian dari juga komunitas Cardano Indonesia dan juga bagian dari Eastern Town Hall, Eastern Hemisphere Town Hall. Jadi yuk ketika sudah difasilitasi seperti ini, yuk reach out ya, kontak kami dan kita kita coba ya, kita pelajari dan kita coba goalkan proposal-proposal kita di sini. Ya. Oke, jadi itu dia Fund 9 outlook-nya. Kalau kita next lagi, apa saja yang ada di Fund 9, Mas Dani? Untuk slide selanjutnya, kita ada seperti tadi dijelaskan ketika kita ngomong tentang setiap fund, funding, setiap ronde funding itu ada kategori-kategorinya. Ya. Setiap kategori itu nanti akan dibagi-bagi supaya ya orang akan bisa milih, bisa fokus kemana kita akan masukkan proposal kita. Ya. Di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, sekitar 12
Kemarin di Fund 8 juga ada 12 kategori atau kita sebut disebut challenges ya, challenge-nya. Nah, di situ nanti untuk setiap challenge itu ada funding-nya ya, funding totalnya itu adalah yang disebut dengan fund size. Tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Dani adalah salah satunya adalah yang kemarin di funding ronde 8 ada yang 100.000 US dollar ya, itu yang akan diberikan. Nah, setiap orang atau setiap proposer bisa masukkan. Ya. Let's say kalau ada yang memasukkan the Great Migration ini di sini, kita bisa masukkan proposal-proposal kita, tapi nilainya ya maksimal 500.000. Bagaimana kita masukkan supaya lebih tepat seperti Bro Andreas tadi bilang bahwa dia lihat bahwa oke, kita masukkan untuk 1 tahun sekalian ya untuk proposal yang di funding supaya kita bisa jalan seperti ini ya, karena memang dananya bisa masuk ya. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih fokus di workshop tentang bikin proposal ya. Ya ini, tapi kembali ke Fund 9 ini ada 12-13 ini ya, 12 ya. 12 challenges ini silahkan dilihat-lihat, kita bisa lihat apakah bisa dibukakan salah satu mungkin Mas Dani untuk di idea skill-nya. Ada link-nya nggak ya? Gimana Mas tadi? Yang Link ini link untuk masuk ke ini ya, masuk ke salah satu challenges yang di Fund 9. Oh, ini kan karena kita masih cooldown, jadi Fund 9 belum luncur sih. Jadi belum bisa lihat. Oke. Oh di anunya ada di challenge settingnya aja sini saya. Iya benar. Di chat ini kita misalnya yang tadi yang paling atas kita bisa lihat di sini. Saya sudah masukkan juga di kolom chat. Di situ ada untuk challenge settingnya. Di situ adalah yang untuk the Great Migration. Di situ kita bisa lihat ya. Di situ nanti akan dijelaskan apa sih yang masuk dalam kategori ini. Challenge question-nya seperti apa ya. Terus habis itu nanti key metrics to measure kita lihat di situ kan seperti apa ya, number of projects that migrate ya. Ya ini agak sedikit teknis ya. Mungkin kita lihat aja yang Grow Asia, Grow Cardano. Sebentar saya share juga. Grow Asia, Grow Cardano, kita punya ini. Seperti halnya kita yang di sini di Eastern Town Hall dan juga di di Cardano Indonesia, kita masuknya biasanya dari sisi ini. Saya cek itu ya, tolong dibukakan Mas Dani, itu yang ada di chat. Itu adalah Grow East Asia, Grow Cardano. Jadi kita mau, karena Cardano itu adalah sebuah public blockchain untuk global, ya. Dan itu juga kita lihat bahwa di East Asia ini, itu khususnya untuk Project Catalyst itu masih kurang partisipasinya. Seperti tadi yang kita bilang ya, bahwa di Indonesia hanya cuma ada 5 proposal kemarin. 4 proposal yang di Fund 8. Ya. Makanya kita coba outreach, kita coba jangkau, kita coba rangkul teman-teman yang ada di East Asia, khususnya di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian juga atau teman-teman di sini juga bisa masukkan, kita lihat aja di situ, ya, misalnya the Cardano Community Links, kita lihat ya why is it important, ya. Ditunjukkan di situ kenapa sih kok ada kategori ini ya, bahwa kebanyakan pesertanya itu dari North America, atau di negara-negara yang berbahasanya bahasa Inggris itu sering digunakan ya. Jadi ada juga di tempat-tempat lain kita coba grow ya, supaya masuk ya, supaya banyak partisipasinya, supaya ya memang ini kan dari kita untuk kita. Kenapa kok hanya yang digunakan misalnya cuma cryptocurrency saja? Ya kenapa tidak membangun project yang berdasarkan kebutuhan apa yang ada di area kita ya? Inilah sebenarnya yang mau dibangun ya. Jadi kita lihat di situ ya ini mungkin salah satu yang bisa masuk ya. Tapi kalau kita lihat lagi, balik lagi ke yang tadi di slide-nya, Mas Dani, maka tidak terbatas bahwa kalau kita di Indonesia, kita hanya bisa mengajukan sesuatu di Grow East Asia, Grow Cardano, yang nomor 2 dari bawah itu, yang totalnya 250.000 itu, tapi kita bisa masuk juga. Misalnya kita developer nih, kita mau bikin produk, ya, kita bisa masuk ke yang nomor 3, ya, product and integration di situ.
Atau kita mau bikin di apps ya, itu ada di apps product integration. Dilihat saja funding size-nya lumayan lega ya kalau saya bilang ya, 5.500.000 US dollar ya. Jadi bisa dipikirkan di situ bagaimana kita bisa juga ikutan. Artinya ini semua challenges ini terbuka untuk kita semua. Ya seperti tadi dijelaskan sama Mas Dani, sama Bro Andreas juga bahwa tidak ada spesifikasi khusus untuk ikutan di sini ya. Selama kita bisa punya ide ya. Kalau misalnya kita mau berhubungan sama yang teknis ya, pasti idenya teknis. Di dalam idea skill itu kita juga bisa ketemu banyak orang, komunitasnya di situ, komunitasnya Cardano, kita bisa ketemu. Kalau misalnya kita punya idenya, mungkin kita nggak punya kemampuan untuk teknisnya, kita coba cari siapa yang bisa bekerja untuk kita. Mungkin butuh developer, mungkin butuh project manager, mungkin butuh orang marketing ya seperti di sana semua dan kita bisa saling ya kita bentuk timnya di situ. Jadi itulah tadi yang kalau kita lihat tadi outlook-nya itu adalah tahapan pertama adalah ideation dulu ya. Ide kita dimunculkan kayak orang oke, menarik nih idemu, kamu udah punya tim belum? Aku mau join dong. Atau sebaliknya bilang juga saya punya ide ini tapi saya belum punya tim ya, kayak itu juga bisa ya. Itulah kenapa tadi dibilang sama Bro Andreas tadi sebenarnya bahwa syaratnya utama adalah harus berbahasa Inggris ya. Tapi ya kembali lagi bahwa jangan jadi gara-gara bahasa Inggris atau wah saya bahasa Inggrisnya kurang lancar nih atau gimana ya, kita coba cari caranya ya, cari caranya supaya kita bisa nanti ya namanya bahasa itu sambil jalan juga bisa ya, dan kita juga nanti yang penting ngerti aja orang kan, kita ada bantuan Google Translate atau kita punya teman yang bisa berbahasa Inggris itu bisa masukkan dalam tim kita ya. Tapi ini dia ya, PAN 9 akan segera mulai di tanggal 1 Juni ya, masih fresh, masih banyak yang bisa dipelajari ya, belajar juga bisa join dengan kita juga yang ada di Catalyst Community, khususnya Cardano Indonesia. Ada banyak teman-teman di sini, ada Bro Dani, ada Mbak Ayu, ada Bro Andreas, ada Bro Yan juga ya. Di seluruh Indonesia ada banyak di situ ya. Ada banyak lagi yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, tapi ini dia panggilan untuk teman-teman yang di Indonesia. Yuk join, yuk ajak yang lain-lain juga yang mungkin belum hadir di saat ini. Kalau tadi saya sebutkan bahwa kita dari Eastern Catalyst School akan ada sesi-sesi seperti ini, ada 6, jadi ada 5 lagi nantinya. Ya, kita akan lihat bagaimana cara bikin proposal, bagaimana kita bisa menjadi CA, bagaimana kita menjadi VCA, bagaimana kita bisa voting, ya, nanti akan ada sesi-sesinya. Tapi di luar sesi-sesi itu, kalaupun masih diperlukan sesi khusus ya, kita sebutnya one-on-one, bisa hubungi kita, ya kita bisa bikin atau set schedule, supaya kita bisa punya satu sesi khusus ya mungkin 30 menit, 10 menit, untuk kita bisa saling ngobrol, saling tanya jawab, diskusi. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk bagian 2 ini. Apakah masih ada slide lagi, Mas Dani? Ya, pas ya. Jadi silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada sharing juga, silakan. Ya, saya kembalikan waktunya ke Mbak Ayu. Baik, terima kasih Mas Andi. Jelas sekali ya untuk tadi teman-teman bagaimana Mas Andi ini menerangkan mengenai bagaimana sih sebetulnya cara bekerjanya community advisor, kemudian terutama bahwa community advisor ini kita ini bukan bekerja secara gratisan ya Mas Andi ya, tetapi dibayar. Nah ini yang menarik ini yang menarik sekali dan ternyata langsung sudah ada yang daftar. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi Ask Me Anything, ya, mengenai pertanyaan-pertanyaan. Saya akan mulai dulu dengan ada satu pertanyaan ini ya, teman-teman yang ada di chat ini. Ada sebagian yang sudah terjawab, cuman ternyata ada satu yang belum terjawab. Nah, saya akan mulai dari sini dulu. Mas Andi, tadi ini ada pertanyaan yang cukup kayaknya agak kelewatan ya, dari Mas Wisnu. Kalau sudah jadi CA, apa masih bisa jadi proposer? Nah, gimana nih Mas? Oke, baik. Pertanyaan ya, artinya yang satu adalah mengajukan ide, yang satu adalah menilai. Ya. Jadi kalau secara singkat, kalau saya jawab, ada batasannya ya. Ketika kita jadi penilai itu, maka ketika kita juga mau jadi proposer itu boleh-boleh saja.
Bahkan ketika kita jadi VCA pun itu bisa jadi proposer juga. Cuma batasannya adalah ketika nanti pada dasarnya gini, ketika kita mau jadi penilai, maka kita tidak boleh menilai apapun yang kita propose. Bahkan lebih dalam lagi adalah kita tidak boleh kategori challenge yang kita propose. Let's say kita tadi masukkan Grow East Asia, Grow Cardano, maka ya kita tidak berhak untuk menilai apapun yang ada di Grow East Asia, Grow Cardano. Artinya kita coba batasi supaya jangan ada konflik kepentingan ya, konflik of interest ketika Grow East, Grow Cardano, misalnya tadi budgetnya adalah 250.000, yang satu tim lain itu mengajukan 50.000, kita mengajukan 50.000 juga ya. Nah, kita kalau kita menilai dia kan jadi nggak fair ya. Ada kemungkinan kita jelek-jelekan dia atau apa kan. Nah, seperti itulah yang jadi batasan. Oke, jadi bisa ya. Jawaban singkatnya adalah bisa, bahwa menjadi proposer sekaligus menjadi CA ya, tidak harus pilih salah satu, cuma nanti akan ada batasan ketika bekerja sebagai CA. Begitu mungkin Mas Wisnu? Ya, semoga terjawab ya Mas Wisnu ya. Intinya jawabannya adalah bisa, hanya dengan batasan-batasan tertentu ya Mas Andi ya. Ya, baik. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Mas Nur Wahyogi. Langsung saja ya. Apakah bebas menilai proposal lebih dari satu? Bebas sekali ya. Artinya tadi yang saya sebutkan, kemarin di Fund 8 itu ada 1.134 proposal masuk. Artinya ketika kita lihat bahwa ada sekian banyak proposal masuk itu, ya otomatis tujuannya adalah community advisor atau CA ini adalah memberi masukan kepada para voter supaya voter itu tahu ya kira-kira menurut pendapat orang-orang atau mendapat komunitas itu seperti apa sih ya kan. Makanya nanti akan ada ya kan, setiap kali CA itu bekerja untuk satu proposal, mereview namanya, itu nanti akan disuruh memberikan bintang 1 sampai bintang 5. Ya, nanti semua yang masuk untuk proposal itu nanti akan dirata-rata, itulah yang tadi muncul sebagai misalnya ada yang dapat bintang 4,3, ada yang 4,7, ada yang 2,2, ada yang 3, ya seperti itu. Jadi memang di-encourage ya supaya semakin banyak orang melihat ya dan juga ikut menilai. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaannya, bebas ya, mau lebih dari satu dan bahkan sebisa mungkin lebih dari satu. Ya. Walaupun kalau saya teruskan sedikit ya, mungkin ini tidak ditanyakan, tapi bebasnya itu bahkan kita bisa sebagai CA. Maksudnya tadi kan ada pendaftaran dulu kalau menjadi CA. Jadi CA kita mendaftar, kita bisa menilai berapapun. Berapapun itu adalah ya kita bisa menilai bahkan 0 pun juga nggak apa-apa. Ya, tidak akan ada penalti, tidak ada hukuman, tidak ada misalnya di Fund 9 itu jadi CA terus habis itu nggak berhasil mereview satu proposal pun nanti Fund 10 jadi di blacklist, itu sampai saat ini belum ada ya. Jadi bebas ya. Atau mau dari 1134 itu tadi proposal tadi mau di-review semua juga boleh ya. Tapi memang kebanyakan nanti tidak akan mungkin ya, karena memang menilai proposal itu kita harus tahu proposalnya, kita harus baca, kita harus pertimbangkan, dan itu jadi akan makan waktu juga. Nah itulah sebenarnya kenapa kita makan waktu, dari waktu kita itu dihargai sama proyek kita diberikan. Oke. Ya, wah Mas Andi, ternyata semakin Mas Andi menjawabnya panjang nih, ternyata mungkin semakin semangat sehingga pertanyaannya nih ada terus saja. Nggak apa-apa ya Mas Andi? Boleh. Ini kan ya. Iya. Nah ini masih ada lagi nih Mas Andi. Ternyata ada pertanyaan lagi nih, yang pertama dari Mas Ivan dan yang kedua dari Mas Ihsan. Yang dari Mas Ivan dulu ya, kita sama saya bacakan. Proposer apa dapat insentif juga Pak? Apa bisa lihat formatnya? Itu pertanyaan dari Mas Ivan. Mungkin mau dijawab dulu Mas Andi? Boleh. Jadi ya. Bekerja habislah kan. Habis. Itulah. Kita akan ada hitung ya. Iya, ada
boleh juga, Mas Ivan. Sorry, Mas Andi, suaranya tadi putus, Iya. kayak nggak masuk gitu. Terdengar jelas sekarang? Belum terdengar jelas, Mas Andi. Apakah jelas sekarang? Sekarang jelas, ya. Sekarang jelas. Okay. Iya, betul. Agak jauh ya ini ya. Oke, Ya. good. Saya kurang tahu itu azan apa ya jam segini. Saya juga kurang tahu itu dari mana. Tapi gini, kembali tadi apa ya tadi yang masih belum jelas ya. Proposer dapat insentif pasti ya. Akan ada hitung-hitungannya, itu akan dijelaskan di sesi kita khusus untuk menjadi community advisor ya. Jadi silakan nanti ikut, nanti akan diinfokan lewat channel-channel kita baik Telegram, Discord atau yang lain-lain ya. Terus tadi mungkin yang saya tanya balik adalah tentang format. Formatnya tadi apa ya Mas Ivan ya? Silakan kalau mau buka open mic juga boleh. Contohnya aja Pak, formatnya kurang lebih kayak gimana? Reviewnya atau Proposalnya Pak? Oh, proposalnya silakan dilihat itu di ini apa namanya, boleh diberikan contoh linknya Mas Dani biar bisa terlihat. Jadi nanti proposalnya itu nanti akan dibagi, formatnya itu akan dibagi 3 pada dasarnya ya, bahwa tentang apa ini, impact-nya seperti apa, terus nanti timeline-nya seperti apa, timnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Oke, makasih. Oke, jadi mungkin bayangannya adalah kalau kita ngomong tentang format ini bukan format yang apa namanya seperti kita bikin proposal yang berlembar-lembar ya kan, yang penuh dengan hal mendetail, tapi lebih ke arah sesuatu yang seperti yang dibukakan sama Mas Deni di layar ini ya, ada nggak ya? Ya seperti ini ya. Di situ nanti akan langsung di guiding ya, semacam sebuah form bahwa impact-nya bagaimana nih. Gimana sih propose solution-nya seperti apa? Apa sih ide Anda ya? Itu pun juga nanti akan dibatasi cuma pendek saja. Ya, terus nanti hubungannya solusi Anda itu dengan misalnya challenge-nya tadi ya. Gimana pertanyaan di challenge-nya tadi seperti apa? Menyelesaikannya Anda solusinya itu hubungannya bagaimana ya. Terus habis itu gimana? Apakah ada kira-kira hal-hal yang kemungkinan menghambat ya? Yang sudah kita bisa lihat ke depan, apakah ada yang kira-kira menghambat. Terus bagaimana cara kita untuk menyelesaikan itu. Baru nanti lanjut ke visibility-nya. Visibility itu berhubungan dengan mungkin tidak ya, atau berhubungan sama apa namanya jadwal-jadwal, atau gimana cara kita membagi waktunya, membagi timnya, seperti itu. Baru nanti yang paling bawah itu adalah tentang satu lagi Mas Dani yang bawah. Tentang satu lagi adalah auditability-nya ya. Karena kita kan nanti akan di-funding nih ya, di-funding. Jadi kita tadi munculkan kita butuh berapa ya, terus kita juga harus menjelaskan oke, Anda minta di-funding, terus nanti akan diberikan funding, gimana, apa yang kita dapatkan, maksudnya dari komunitas itu apa yang didapatkan, bagaimana trackingnya, bagaimana project ini di-define di situ sukses atau tidak ya. Nah itu yang ada di dalam formatnya si proposal yang ada di Project Catalyst. Oke, mungkin itu jawaban saya. Apakah sudah cukup, Mas Wisnu? Tadi pertanyaan dari Mas Wisnu itu ya, Mas Ya. Andi ya. Oh, ya. Mudah-mudahan ini ya Mas Wisnu ya, bisa ya. Sudah jelas ya Mas Wisnu. Baik, kita ke yang lain saja. Oh, Mas Ihsan ini dan Mas Nurwahyogi ya. Ini lagi nih Mas Andi. Mas Andi tetap semangat ya Mas. Ini pertanyaannya banyak banget. Silakan. Iya. Sekali lagi saya ingin mengumumkan kepada teman-teman yang tadi sudah
ada namanya di chat ya. Selamat untuk kepada para pemenang. Jangan lupa untuk mengirimkan data pribadi kepada saya agar kami bisa mengirimkan kompensasi nanti dalam bentuk EIDA. Terima kasih. Sekarang kita langsung lanjut aja nih ke Mas Ihsan dulu ya. Mas Nur Wahyudi, sabar sebentar. Kita ke Mas Ihsan dulu. Mas Ihsan, langsung saja ya Mas. Oke, terima kasih Kak Ayu. Nah, saya mau bertanya lagi. Boleh untuk Bro Andi, boleh tolong, kan tadi ada vote power kan ya untuk setiap vote. Nah itu saya boleh minta tolong jelasin lagi, Bu. Maksudnya apakah jumlah ada kita berpengaruh terhadap vote power, gitu maksudnya apa, bagaimana ya Bro? Ya, betul. Jadi nanti akan dilihat ya, tadi kan ada minimalnya untuk jadi voter, itu nanti akan registrasi dulu sebagai voter, itu lewat dompet kita, bisa lewat Yoroi atau lewat beberapa dompet yang mendukung. Ya. Nanti kita masukkan dulu, setelah itu kita pilih minimal 500. Tapi kalau tadi misalnya Mas Dani ada kan tadi yang contohnya misalnya 900 juga bisa. Nah itu nanti akan masuk ke istilahnya bayangannya adalah nanti akan berbeda ketika kita 900 dengan 10.000 misalnya. Jadi kita akan punya banyak voting power yang kita bisa bagi-bagikan kepada ya misalnya ya kita nanti akan mendukung beberapa ya kita bisa mendukung lebih dari satu proposal juga ya. Let's say kita tadi ada 5 proposal dari Indonesia ya. Terus habis itu kita mau dukung semuanya bisa ya seperti itu. Jadi dari situlah nanti akan dihitung ketika di akhir itu berapa untuk masing-masing proposal itu berapa yang masuk, itu yang akan detailing up ya. Nah, nanti akan muncul Mas Dadi kalau boleh tadi ada satu slide yang menunjukkan bahwa urut-urutannya ya, yang dapat funding sama yang not funded tadi boleh ditunjukkan. Itu yang nanti akan menentukan bagaimana sebuah proposal itu didapatkan fundingnya. Ya, misalnya di sini ya, ini adalah kategorinya adalah Community Advisor Improvements. Totalnya adalah 100.000 US dollar in EDA ya. Nanti karena kita ada di Cardano, maka semuanya dalam mata uang EDA ya. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa setiap orang itu nanti akan ada. Oh ya, saya perlu jelaskan juga bahwa di kolom keempat dan kelima itu ada vote yes, vote no. Jadi nanti ketika kita sudah bisa voting, ya sudah register, nanti kita perlu download satu aplikasi lagi, itu aplikasi untuk voting. Di dalam aplikasi itu kita bisa lihat semua proposal yang ada, dan untuk setiap proposal yang ada itu kita bisa vote yes, kita bisa vote no ya. Ya, nanti jumlah EDA kita yang kena snapshot tadi ya itu akan dihitung ya, akan dimasukkan ke sini. Inilah muncul kenapa kok bisa banyak sekali tadi ya, yaitu voting powernya yang sebelah kiri itu yang akan dihitung total-totalannya berapa banyak orang ya. Di situ kan kelihatan di kolom ketiga itu ada 465 unique wallets yang memvote yes, memvote yes dan vote no ya di situ ya. Nah untuk yes-nya di total-total itu jadi 141 juta ya, sekian-sekian ya. Vote no-nya 1.700.000 sekian-sekian. Nah dari situ ya vote yes dikurangi vote no itu jadi voting result-nya ya. Inilah ya kalau kita bisa lihat loh ini kok random banget ya, ada yang kalau kita lihat kolom kedua overall score itu ada yang skornya 5, wah perfect ya, otomatis dong paling atas. Terus di bawahnya 494, di bawahnya 353, di bawahnya kok 456 ya. Ternyata bukan diurutkan dari sini tapi diurutkan ke voting result ya di kolom ke-6 ya, bahwa setelah vote yes dikurangi vote no itu dapat 139 juta. Terus habis itu turun lagi 122 juta, 111 juta. Begitu terus sampai ke bawah itu paling kecil 501.000 itu ya. Nah, itu diurutkan seperti itu barulah ya model fundingnya seperti itu. Jadi dari 100.000 karena yang pertama itu dia minta 7.500, 100.000 dikurangi 7.500, oke, dia udah funded ya.
Terus turun lagi, turun terus begitu sampai ya ini kasus yang nomor 3 dari bawah itu ya, dia urutan kesekian karena ya voting resultnya menunjukkan bahwa dia dapat 9.650 sekian. Ya kan. Dari proposal itu ya dia minta proposal dia minta 29.600, sementara dananya yang tersedia tinggal 6.860. Ya otomatis itulah ya kenapa dia tidak funded. Ya mungkin jawabannya jadi agak agak melenceng ke sini, tapi mungkin itu tadi jawabannya Bro Isan tadi ya. Apakah cukup menjawab? Cukup menjawab, cuman saya ada pertanyaan lanjutan mungkin Mas Andi. Boleh. Gimana ya? Kan berarti tadi ada beberapa unique wallet gitu. Nah, apakah mungkin kan kalau di centralized exchange kan berarti Cardano-nya diendapkan ke dalam satu wallet gitu ya? Apa ada kasus centralized exchange ikut vote gitu? Oh, oke. Artinya ketika kita ngomong tentang will ya, boleh saya bilang begitu ya. Ada yang besar-besar terus nge-vote salah satu ya. Nah, iya. Ya, bisa aja. Memang itu ini juga Project Catalyst ini masih sesuatu yang berkembang terus ya. Artinya ada kemungkinan yang mungkin kita masih belum bisa cover. Atau ada perkembangan ketika kita ngomong nanti akan ada yang namanya DREPS ya, Decentralized Representation ya. Itu pada dasarnya dia mewakili orang-orang yang minta diwakili sama dia. Artinya jumlah edanya misalnya Mas Isan itu mau menunjuk saya sebagai DREPS-nya, berarti nanti saya punya totalnya adalah punya saya sendiri ditambah punya Mas Isan, ditambah mungkin teman-teman yang lain yang delegate ke saya seperti itu. Ya. Nah, kalau ditanya apakah kemungkinan central exchange bisa jadi punya kekuatan yang besar, secara teknis itu seharusnya tidak. Ya. Kenapa begitu? Karena di dalam Cardano itu nanti akan ada secara teknis itu address-nya dibedakan. Nanti untuk hal-hal seperti central exchange yang dia punya wallet EDA-nya itu kan digabung untuk semua peserta yang punya EDA di situ. Itu nanti akan dimarking sebagai address yang enterprise. Nah, address enterprise itu ya salah satunya dia tidak punya kemampuan untuk voting, kemampuan untuk staking. Seperti itu Mas Isan. Oke, menarik. Terima kasih banyak Bu Andi. Ya, sama-sama. Oke. Silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih Mas Andi. Mas Isan, wah luar biasa nih Mas Isan ya. Semangat terus ya Mas Isan. Masih ada satu pertanyaan lagi tadi dari Mas Nur Wahyogi. Ya. Untuk saya ternyata pertanyaan udah terjawabkan. Sudah terjawab ya, belum ditanya udah terjawab ya Mas? Udah terjawab tadi karena udah. Terima kasih. Oh iya, baik ya. Sudah terjawab ya. Kemudian sepertinya yang lain itu semuanya sudah terjawab tadi Mas Andi ya di chat. Ya, kemudian ini Mas Wisnu luar biasa, beliau juga langsung mendaftar ini menjadi seorang CA. Wah, luar biasa nih Mas Wisnu. Semangat semuanya nih kayaknya nih Mas Andi nih. Aduh, luar biasa ya komunitas Cardano Indonesia, luar biasa. Baik, apakah teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Tidak ada? Barangkali masih ada yang ingin disampaikan untuk kata-kata terakhir nih Mas Andi barangkali. Oke. Untuk dari saya untuk kata-kata terakhir ini adalah awal ya, bahkan belum awal ya. Artinya kita akan baru mulai tadi, kita baru mulai 1 Juni, kenapa tidak? Yuk kita mulai belajar, yuk kita belajar bareng-bareng, ada komunitas kita, Catalyst di Indonesia ini, ada Cardano Indonesia, yang menjadi bagian juga Eastern Hemisphere, ikut terus ini setiap 2 minggu sekali, setiap hari Sabtu jam 4, silahkan join, ada acara-acara kita seperti ini, bisa saling berbagi di sini. Ada juga selain yang online live seperti ini, ada juga yang modelnya, ya tadi yang sudah dibagikan di link tree-nya ya, ada Telegram, ada Discord ya. Semua informasi kita bisa diskusi di sana, informasi terbaru juga akan banyak dirilis di sana, jadi please ya, yuk join ke kita, ya kita akan mulai babak baru PAN 9, semoga ya tadi harapan kita bisa tembus lebih dari 10 proposal dari Indonesia. Mungkin dari saya itu saja, tetap semangat.
Baik, terima kasih Mas Andi. Tetap semangat. Nah, Mas Dani, kasih dong kita kata-kata semangat terakhir nih, Mas, sebelum saya tutup. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah datang di workshop pertama ini dari Eastern Catalyst School. Jadi nanti bakalan ada timeline-nya masing-masing untuk setiap setiap fase ya, dari cara proposer, insight sharing dan lain sebagainya. Nah itu nanti bakalan kita update terus di grup Telegram, entah itu di Cardanesia, Eastern Town Hall atau Cardano Indonesia. Nanti kita bakalan selalu update. Jadi buat teman-teman kalau mau ngobrol-ngobrol di grup Telegram itu boleh banget. Nanti kita sama-sama bareng jawabin gitu sih. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau yang mau jadi CA atau jadi proposer, nanti pasti akan dibantu sama teman-teman dari Cardano Indonesia. Sekarang Fund 9. Oke, itu dari aku. Baik, terima kasih Mas Dani. Jadi nanti di Telegram juga ini ya Mas ya, informasinya semua update ya di situ ya? Iya. Oke. Jadi nanti bakalan selalu seiring berjalan gitu. Nanti bakalan selalu ada update terbaru gitu dari Fund 9. Jadi nanti bakalan disalurin lewat grup Telegram. Okay. Baik, ya. Terima kasih Mas Dani. Jadi teman-teman pantau terus ya Telegramnya Cardano Indonesia, Eastern Town Hall dan lain-lain, sehingga kita bisa tahu informasi apa saja sih yang sudah terupdate di situ. Ya, selalu diintip, selalu dilihat seperti itu. Baik. Kalau begitu, karena ini juga sepertinya waktu yang sudah mendekati pukul 18 ya sepertinya ya. Kalau di Jogja waktunya sudah jam 17.48. Kalau di Jakarta jam berapa Mas Andi? Sama ya kayaknya ya. Baik. Masih sama kita. Masih sama ya, baik. Kalau begitu kita tutup saja sampai di sini. Mudah-mudahan untuk yang sesi ini adalah Introduction to Catalyze. Mudah-mudahan semuanya tadi apa yang sudah dipendam untuk ditanyakan terjawab semuanya. Kalau begitu, saya tutup sampai di sini. Kita akan ketemu lagi 2 minggu yang mendatang. Saya Ayu Kusuma-Ningtyas, selamat sore dan sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Thank you semua. Selamat sore, thank you. Thank you semua.